Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nindas Ayuno Fitri dari mahasiswa program Profesi Nurse di Surya Global Yogyakarta. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya Bu, kita hari ini akan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan terkait tentang imunisasi. Tujuannya agar ibu dan keluarga memahami tentang imunisasi tersebut. Kira-kira waktu yang saya butuhkan 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan, adakah yang ingin tanyakan? Baik, kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu tahu apakah itu imunisasi? Baik, Ibu, jadi imunisasi itu merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin tersebut ke dalam tubuh. Jadi apabila vaksin tersebut masuk ke dalam tubuh akan membuat bayi tersebut kebal atau tahan terhadap penyakit-penyakit yang dapat dihindari melalui vaksin. Sedangkan tujuan dari imunisasi untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Contohnya seperti difteri, tetanus, pertusis, campak, polio, tuberkulosis, atau TBC. Lalu manfaat dari imunisasi sendiri itu yang pertama untuk anak sendiri agar dapat mencegah anak tersebut menderita yang disebabkan oleh penyakit yang akan menimbulkan kecacatan atau kematian. Jadi kita dapat menghindari hal tersebut. Lalu untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologis pengobatan bila si anak sakit. Jadi manfaat untuk keluarga, kita dapat menghilangkan kecemasan apabila kita takut apabila si anak ini menderita penyakit-penyakit tersebut. Sedangkan untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Apabila anak-anak penerus bangsa Indonesia ini kuat dan sehat, itu dapat melanjutkan pembangunan negara dan menjadikan bangsa negara ini menjadi maju. Sedangkan macam-macam imunisasi ini ada dua. Yang pertama, imunisasi aktif, di mana tubuh akan membuat sendiri kekebalan terhadap penyakit setelah suntikan imunisasi tersebut dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Lalu yang kedua itu ada imunisasi pasif, di mana tubuh tidak membuat sendiri kekebalan atau pertahanan terhadap penyakit tetapi mendapatkan dari orang lain. Contohnya ASI yang pertama keluar berwarna kekuningan itu dapat menjadi imunisasi alami untuk bayi agar bayi terhindar dari diare dan penyakit infeksi lainnya. Selanjutnya ini ada jenis imunisasi yang pertama yaitu BCG atau Bacillus Calmette-Guerin, di mana imunisasi ini dapat mencegah dari penyakit seperti TBC. Lalu yang kedua ada hepatitis B, di mana imunisasi ini dapat mencegah dari penyakit hepatitis B, dan imunisasi ini sering disebut dengan imunisasi HIV. Lalu di sini ada DPT yaitu difteri, pertusis, dan tetanus, di mana imunisasi ini dapat mencegah dari penyakit tersebut. Lalu polio ini imunisasi ini dapat mencegah dari penyakit polio tersebut. Lalu yang terakhir ada campak. Jadi imunisasi ini dapat menghindari anak dari penyakit campak. Lalu di sini ada jadwal pemberian imunisasi. Pada saat lahir, anak akan diberikan hepatitis B1 dan polio 0. Pada umur 1 bulan, anak akan diberikan hepatitis B2. Lalu pada umur 0 sampai 2 bulan, anak akan diberikan imunisasi BCG. Pada umur 2 bulan akan diberikan imunisasi DTP, HIV, dan polio 1. Lalu pada umur 4 bulan akan diberikan DTP 2, HIV 2, dan polio 2.
pada umur 6 bulan, anak akan diberikan DTP 3, HIB 3, polio 3, dan hepatitis yang ketiga. Lalu pada umur 9 bulan, anak akan diberikan imunisasi campak. Pada umur 15-18 bulan, anak akan diberikan imunisasi MMR, di mana imunisasi MMR ini termasuk imunisasi campak. Lalu ada HIB keempat. Pada umur 18 bulan, anak akan diberikan imunisasi DTP keempat dan polio keempat. Pada umur 2 tahun, anak akan diberikan hepatitis A. Lalu pada umur 2-3 tahun, anak akan diberikan imunisasi tifoid. Lalu pada umur 5 tahun, anak akan diberikan DTP kelima dan polio kelima. Dan terakhir pada anak usia 6 tahun akan diberikan MMR. Di sini dari imunisasi yang kita bahas tadi, penyakit yang dapat dihindari dari imunisasi tersebut yaitu seperti BCG, DPT, polio, hepatitis B, campak, dan TT yaitu tetanus toksik. Sedangkan efek samping yang akan timbul apabila anak melakukan imunisasi pada HB0, reaksinya akan timbul nyeri pada daerah suntikan dan timbul kemerahan dan biasanya tidak disertai dengan demam. Jadi apabila anak tersebut muncul efek samping seperti nyeri, kita dapat memberikan kompres air hangat pada daerah suntikan tersebut dan memberikan kompres pada area kemerahan tersebut. Lalu pada BCG biasanya terjadi bengkak, kemerahan pada lokasi suntik, dan timbul bekas luka pada daerah suntikan tersebut. Jadi apabila anak mengalami bengkak, kita dapat mengompres pada area bengkak tersebut. Lalu dibiarkan sampai 7 hari. Itu akan bekas lukanya akan kering. Lalu pada polio tidak ada efek samping, sedangkan pada DPT akan mengalami demam ringan, pembengkakan, dan nyeri di tempat suntikan selama 1-2 hari. Jadi apabila anak demam, kita tidak perlu khawatir atau panik karena itu adalah efek samping yang akan muncul pada anak yang setelah imunisasi. Jadi apabila anak demam, maka pengobatan yang kita lakukan adalah kompres pada daerah suntikan anak tersebut dan berikan obat penurun panas sesuai anjuran dokter. Lalu pada campak biasanya tidak terdapat reaksi, tetapi biasanya muncul demam ringan dan sedikit bercak merah pada pipi di bawah telinga pada hari ke-7-8 setelah penyuntikan, atau terjadi pembengkakan pada tempat penyuntikan. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ya, apabila anak terjadi demam, kita dapat mengompres pada lipatan-lipatan seperti lipatan leher, ketiak, selangkangan, seperti itu, agar demam si anak tersebut dan dapat turun, dan atau bisa diberikan obat penurun demam sesuai dengan anjuran dokter. Baik, di sini saya ada leaflet. Saya akan memberikan kepada ibu. Ibu bisa simpan agar ibu tahu jadwal-jadwal kapan saja anak bisa diimunisasi. Baiklah, materi kita sudah selesai. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan? Baik, tidak ada ya Bu ya. Kalau begitu saya akan bertanya kepada ibu, apa sih imunisasi itu sendiri Bu? Baik, lalu jenis-jenis imunisasi itu apa saja dan penyakit apa saja yang dapat dihindari dari imunisasi tersebut? Baik, lalu manfaat dan tujuan dari imunisasi itu sendiri
baik untuk anak, keluarga, dan negara itu apa aja, Bu? Iya, Bu, seperti itu ya, Bu ya. Jadi saya sudah menjelaskan imunisasi itu adalah pemberian kekebalan pada tubuh si bayi agar bayi tersebut dapat kebal atau terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat terhindar dari imunisasi tersebut. Baiklah, Bu, Ibu baik sekali telah bekerja sama dengan saya dan mendengarkan saya dengan antusias dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya, Bu, materi kita cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.